Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Pagi ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Renungan Kamis 26 Agustus 2021 tertulis dalam Galatia 5 ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Dalam bahasa Batak, Aimar hite haporsiaon di bagasan todi, hita menagam hati goran sihirimoni. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, baru-baru ini kita telah merayakan hari kemerdekaan negara kita. Negara kita yang telah menikmati kemerdekaan ke-76 tahun. Tentu itu sebuah sukacita besar bagi kita. Kita mengenang bagaimana para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan tersebut, sehingga dengan semangat kita bersorak, merdeka, merdeka, merdeka. Kata merdeka tentu impian semua orang, ingin merasakan kebebasan dalam berkarya dan bekerja, bebas menjalani hidup dan menyalurkan aspirasi. Bahkan seringkali kita memikirkan kemerdekaan sebagai kebebasan hidup tanpa halangan. Yang pasti, banyak yang memberi makna dari kata merdeka. Namun, Alkitab mengajarkan kita bagaimana hidup dalam kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati yaitu mengalami kemerdekaan dari dosa oleh Kristus. Karena Kristus sendirilah menjadi juru selamat kita. Kristus yang memimpin hidup kita, yang memberikan kita roh penuh hikmat dalam menjalani hidup ini. Kita dimerdekakan Kristus tentu karena kita setia dan percaya kepadanya. Tentu karena kita beriman kepadanya. Tentu karena kita hidup dalam pengharapan oleh kebenarannya. Sebab orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, tujuan hidupnya juga tidak jelas. Orang-orang seperti itu juga akan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat yang beraneka ragam, menawarkan janji-janji manis, namun berujung pada kehancuran. Namun karena kita sudah dimerdekakan Kristus, maka keyakinan kita akan menuntun kita ke jalan yang benar. Kita tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Tidak takut dan gentar, dan tidak mudah tergiur dengan berbagai godaan yang datang ingin menghampiri kita. Kita akan bersabar dan tekun menjalani hidup yang terkadang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Sebab kita menyadari Tuhan tak pernah jauh dari kita. Dia selalu menyertai kita. Demikian juga yang disampaikan Rasul Paulus dalam nas ini. Bukan karena usaha, kekuatan, kemampuan, kehebatan, atau kebaikan seseorang untuk memperoleh kemerdekaan sejati. Namun hanya Kristuslah yang telah membenarkan kita, sehingga kita layak di hadapannya dan memperoleh kemerdekaan sejati. Maka dengan itu, mari sungguh-sungguh menerima Kristus dan tetap beriman kepadanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu menjadi kekuatan kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu percaya dan hidup berpengharapan kepadamu. Berkati kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.